Halo penonton, gimana hari ini? Masih ngarepin dia yang sekarang udah berubah? GWS. Kembali lagi bersama saya Hans. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan film berjudul Inside Man, mengisahkan sebuah perampokan bank dengan jalan cerita yang unik serta di luar dugaan. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah My name is Dalton Russell. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dalton Russell yang menceritakan bahwa saat ini Dalton sedang berada di sebuah sel sempit namun bukan penjara, dan Dalton mengatakan bahwa dirinya akan melakukan perampokan bank dengan cara yang begitu sempurna. Inilah perampokan yang dimaksud, di mana saat ini Dalton bersama 3 rekannya menyamar sebagai tukang cat. Di sini anggota Dalton menggunakan panggilan samaran mengambil dari nama Steve, yaitu Steve, Steve O, dan Stevie, tanpa adanya stepmother dan stepsister. Dimulai dari Dalton memasuki bank dan merusak CCTV dengan senter inframerah miliknya, lalu disusul dengan rekan yang lain untuk mengunci pintu masuk dan mengambil alih bank tersebut. Everybody get down on the fucking floor! Get down on the ground! You have force! 1, 2... Namun karena adanya bom asap yang memenuhi ruangan bahkan sampai keluar, membuat seorang polisi yang sedang berpatroli mencurigai hal itu. Lalu Dalton memunculkan dirinya dan mengatakan agar para polisi tidak ikut campur karena di dalam bank para perampok memiliki banyak sandera. You cops come near this door, I start killing people. Tak tinggal diam, polisi tersebut pun langsung melaporkan kejadian, sehingga sekarang kasus ini ditangani oleh Detektif Kate dan Detektif Bill, yang tak lama disusul dengan para polisi mengamankan lokasi bank tersebut. I got a perp in the bank, possible hostage situation. Di dalam gedung, para sandera dikumpulkan dan dibagi menjadi 2 kelompok untuk memisahkan mana orang yang bekerja di bank dan mana yang hanya sebagai tamu di tempat itu. Mereka semua diperintahkan untuk mengumpulkan barang-barang seperti kunci, dompet, dan ponsel. Tetapi salah satu pegawai bank yang bernama Peter, ini congornya, mengaku bahwa hari ini dirinya tidak membawa ponsel. Where's your cell phone, Peter Hammond? I left it at home. Where's your cell phone? I'm telling you I did. I left. Tak percaya begitu saja, Dalton memanfaatkan ponsel para pegawai bank untuk mencari kontak Peter. Dan saat Dalton menemukan kontaknya, Dalton langsung menghubungi nomor tersebut dan... Ponsel Peter berbunyi di dalam sebuah ruangan, sehingga kini Peter kembali beralasan bahwa dirinya berbohong hanya karena merasa ketakutan. Dalton sempat berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menghajar Peter. Kemudian para sandera kembali dipisahkan untuk membedakan mana wanita dan mana pria. Disusul mereka semua kini diperintahkan untuk mengganti pakaiannya dengan terusan berwarna hitam serta sebuah masker penutup wajah. Here to put on one of these suits and these masks. Kemudian Dalton mengeluarkan seorang sandera dengan tujuan menitipkan sebuah pesan, yaitu jika polisi berani ikut campur dengan urusan di dalam gedung, maka para perampok akan membunuh 2 sandera. If you come near the bank, you'll throw out 2 dead bodies. Who said this? 4 of them in there. Come on. Oh, Christ! Dalton CS pun menyusuri lokasi bank mulai dari tempat menyimpan uang, kotak penyimpan barang, hingga gudang penyimpanan alat-alat. Lalu Steve mulai membongkar tempat tersebut dan disusul dengan menggali lantainya. Beautiful. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pria tua pemilik bank tersebut bernama Arthur Case, ini moncongnya, yang saat ini sedang menemui seorang wanita bernama Madeleine White, ini wajahnya, kita sebut saja sebagai Eileen. Sebenarnya entah apa pekerjaan dari Eileen sendiri, tapi sudah bisa dipastikan bahwa Eileen bukanlah orang sembarangan. Arthur meminta bantuan Eileen untuk mengatur rencana supaya kotak penyimpanan pribadi milik Arthur di dalam bank tidak disentuh oleh para perampok. Yang kotak itu sangat dirahasiakan oleh Arthur, bahkan Eileen sendiri tidak diberitahu apa isi di dalamnya. So long as they remain my secret. So it stays locked or it disappears. Precisely. Di pihak kepolisian mereka sedang mengamati CCTV namun tidak membuahkan hasil karena seperti yang kita tahu bahwa Dalton sedari awal telah merusak semua CCTV menggunakan senter inframerahnya. What happened to that camera right there?
Wait, hold on. Yeah, there it is. That guy right there. It's like he blinds the camera with the flash. What's that? Infrared bulb. Tak lama, para perampok kembali melemparkan seorang sandera dengan menggantungkan sebuah box di lehernya. Dan setelah box itu diperiksa, di sana berisi sebuah pesan permintaan, yaitu 2 buah bus dan 1 pesawat jet. Dan para perampok juga menjelaskan bahwa di dalam bank telah dipasangkan peledak. Dan jika saja permintaan itu semua tidak dituruti sampai jam 9 malam, maka setiap sandera akan dibunuh satu persatu. Let's let them wonder what we're doing, okay? Till I talk to them, they get nothing, not even a cup of coffee. They give us till 9 p.m. to do this, then they kill 1 hostage every hour. Di sisi lain, Elin yang akan mengurus kotak penyimpanan milik Arthur kini menemui wali kota agar melibatkannya ke dalam kasus perampokan yang sedang berlangsung, yang hal ini semakin memperkuat bahwa Elin bukanlah wanita sembarangan. What do you want? A favor. You just have to call in a few markers, that's all. So I want you to bring me down there and tell whoever's in charge. Sekarang para perampok lagi-lagi keluar dengan seorang sandera dan memberikan sebuah kertas yang berisi permintaan makanan, yang momen ini dimanfaatkan oleh polisi untuk menyusupkan beberapa mikrofon ke dalam box makanan dengan tujuan menyadap para perampok. Okay, I hope the pizzas are okay. They might be a little cold. All right, we ready with the listening device? Maybe we'll get some conversation if we give them something to group around. Para perampok juga melakukan trik untuk mengelabui sandera, yaitu dengan menukar ruangan sandera setiap beberapa jam sambil menyusup di antara mereka, yang hal ini bertujuan agar para sandera mengira bahwa orang yang berada di antara mereka merupakan sandera yang sesungguhnya, padahal Mas Steve O dan Stevie ada di sana secara bergantian, kecuali Dalton yang tidak pernah sekalipun menyusup di antara sandera. Sementara itu, para polisi yang mendengarkan percakapan dari mikrofon yang diselundupkan pada box makanan kini menjadi stres karena percakapan yang mereka dengar menggunakan bahasa asing. Central European. Sort of. Not Polish. Not Hungarian. Well, this is New York City. Somebody on the street must know what it is. Para polisi mencoba mencari masyarakat atau siapapun yang mengerti bahasa asing tersebut, hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang mengetahui bahwa percakapan itu menggunakan bahasa negara Albania. Lalu sang wanita menjelaskan bahwa percakapan itu hanyalah sebuah rekaman pidato, sehingga polisi menjadi sadar bahwa para perampok sedang mempermainkan mereka. Tape of him discussing how Albanian people are great people. I had to listen to all this nonsense in school. They knew we were gonna bug them. Damn right they knew we were gonna bug them. Dalton dan Stevie kini membuka kotak penyimpanan bernomor 392 yang di situ terdapat sebuah berkas serta beberapa kantong berlian, dan fakta menariknya ini satu-satunya laci yang dibuka oleh Dalton CS, dan laci ini merupakan laci yang dimaksud oleh Arthur, sehingga di sini terjawab bahwa sebenarnya Dalton mengetahui sebuah rahasia kotor milik Arthur. Tak lama, Dalton menghubungi kepolisian agar segera memenuhi permintaan yang tadi, dan Dalton kembali mengancam agar para polisi memenuhi itu semua jika tidak ingin adanya korban jiwa. You'll have it ready in the time I gave you. You get me what I want. I won't kill. Setelah berpikir, Kate kembali menghubungi Dalton untuk meminta waktu tambahan demi menuruti keinginan perampok, dan Kate juga mengatakan akan memberikan makanan tambahan. It's gonna take a few more hours. Why should I give you any more time? Meanwhile, we'll send in some more food. Tak menerima hal itu begitu saja, Dalton memberikan sebuah pertanyaan menjebak, ya semacam teka-teki anak SD, yang hal ini hanyalah sebagai permainan. Jika polisi mampu menjawab dengan benar, maka Dalton akan menuruti permintaan waktu tambahan. The trains that pass through Grand Central Station in a year, he's cut down to print all U.S. currency in circulation. Which weighs more? Setelah berdiskusi dengan rekannya, Kate kembali menghubungi Dalton, dan untungnya jawaban itu benar, sehingga Dalton menuruti permintaan polisi dan menyuruh agar mereka langsung mengirimkan makanan. This time send sandwiches. Lalu kita akan diperlihatkan saat ini Steve CS telah berhasil menggali lubang di lokasi penyimpanan barang, dan singkat waktu sekarang tiba waktunya Elin beraksi. Elin menghubungi gedung untuk melakukan negosiasi dan mengatakan kepada Dalton bahwa Elin mampu menuruti semua permintaan perampok, tetapi Elin meminta diizinkan masuk ke dalam gedung terlebih dahulu untuk membahas hal ini lebih lanjut. I can't discuss that on the phone. Come on in. Setelah saling sepakat, Elin pun masuk ke dalam gedung. Di sini Elin menawarkan agar Dalton CS menyerah dengan hukuman 3-4 tahun penjara, serta nantinya Dalton CS akan diberikan uang sebesar 2 juta setelah bebas dari penjara. Now I can ensure that you serve the minimum. I'm thinking 3 years, 4 years at the most when you get out.
you'll have $2 million. Ellen menambahkan bahwa dirinya hanya ingin melihat kotak penyimpanan, tetapi Dalton yang lebih mengetahui semua ini langsung menceritakan tentang Arthur dan menunjukkan isi kotak penyimpanan yang terdapat berkas kotor kerjasama Arthur dengan kelompok Nazi, sehingga sekarang keadaan menjadi terbalik membuat Dalton CS memenangkan permainan. This could be very embarrassing to your employer. Didn't, so now it's mine. With that envelope. And we'll pay you a lot. Setelah Ellen keluar, Kate mencoba bertanya apa yang mereka bicarakan di dalam, tetapi Ellen yang bekerja secara pribadi tentu menutupi hal ini dan memilih untuk membohongi Kate. I gave him an incentive. Okay. Did he go for it? Tak lama, Kate membohongi Dalton dan mengatakan bahwa pesawat yang diminta oleh para perampok akan segera siap. Namun sebelum pesawat itu diberikan, Kate meminta agar Dalton mengizinkannya masuk ke dalam bank untuk mengecek keadaan Sandra. I'm in there. Make sure the hostages are okay. Meet me at the front door. Dalton menyetujui permintaan itu sehingga kini Kate langsung disambut dari pintu depan. Lalu mereka mulai mengecek ruangan Sandra satu persatu untuk menuruti rasa penasaran Kate. Gonna get you all out of here. I promise. Dirasa telah cukup, Dalton langsung membawa Kate untuk keluar. Lalu Kate mengancam agar Dalton menyerah saja karena para polisi akan menyerbu bank secara paksa dengan senjata lengkap. Namun Dalton tentu saja menolak untuk menyerah dan... Still a standing offer, all right? Kate menyerang Dalton dan hampir berhasil membuka penutup wajahnya, tapi untungnya Steve datang membantu sehingga Kate tak mampu berbuat apa-apa lagi dan terpaksa keluar dari bank tersebut. You roll the dice and see what happens. Sesampai Kate di mobil polisi, Dalton langsung menghubunginya dan menyuruh agar Kate memantau kamera ke dalam bank. Dan saat Kate menuruti hal itu, di sana Dalton CS mengeksekusi seorang Sandra dengan menembak kepalanya. Atas kejadian itu, Kate kembali mendatangi bank yang di sana Dalton telah menunggu dan mengatakan bahwa pembunuhan barusan adalah pelajaran akibat ulah Kate tadi yang sempat menyerang Dalton. Dan Dalton kembali mengingatkan jika polisi sengaja menunda permintaan para perampok, maka dua Sandra lagi akan dibunuh. I've told you, 2 buses, a plane. 50 more people in here. You me again, I'll give you 2 of the long. Dirasa ini bukan lagi perampokan biasa, para polisi pun mulai menyusun rencana untuk menyusup ke dalam. Dan singkat waktu saat pagi tiba di mana para polisi telah bersiap masuk, Kate menyadari bahwa mereka telah disadap sehingga Kate langsung menghentikan serangan itu. Make a move. Keep your men back. Namun Kapten Darius selaku pemimpin penyerangan bersikeras untuk tidak memperdulikan ucapan Kate dan tetap memaksa untuk menyerang. Dan karena percakapan ini juga didengar oleh Dalton melalui mikrofon yang ada di ruangan Kate, akhirnya Dalton menjalankan rencana pelarian dengan mengeluarkan para Sandra. They're coming in. Everybody good? Dalton mengumpulkan para Sandra untuk dikeluarkan melalui pintu utama, di mana para rekannya juga ikut mengubah penampilan dan berbaur bersama para Sandra untuk keluar. Dan ya, sesuai dengan rencana, sandiwara ini berhasil mengecoh para polisi karena mereka tidak menyadari siapa sebenarnya Steve, Steve O, dan Stevie. Sedangkan Dalton sendiri kini entah berada di mana karena pada saat polisi mengeceknya ke dalam, mereka tidak menemukan siapapun. Clear. 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 Check in the office. All clear, Sarge. Clear. He has you on the stairs. Line it up. Setelah menyusuri lebih lanjut, para polisi semakin dibuat terheran karena selain tidak ditemukannya perampok, uang di bank tersebut juga tidak ada yang hilang, serta mereka juga menemukan fakta bahwa sebenarnya AK-47 milik perampok hanyalah senjata mainan dan bekas eksekusi pembunuhan yang ada hanyalah sebuah kebohongan. Fake guns. You gotta be kidding me. Fake guns. Fake execution. Bingung atas apa yang terjadi, polisi mulai menginterogasi para korban untuk menanyakan mungkin saja di antara mereka ada yang mencurigai tentang perampok. Tetapi seperti yang telah kita tahu, atas trik perampok yang selalu memindah ruangan Sandra serta menyusup di kerumunan para Sandra, membuat mereka semua berpikir jika Steve, Steve O maupun Stevie hanyalah Sandra biasa. A kind of genius plan for... They just told us to put our heads down. I know is that they called each other a variation of Steve. They had us in these rooms, these two.
Beberapa hari berlalu, dan karena tidak ditemukannya titik terang atas perampokan ini, lagi pula tidak ada barang yang hilang dalam bank tersebut, akhirnya dengan terpaksa kasus ini harus ditutup begitu saja. Bury it. Bury it? A robbery. No suspects. Okay. Kate yang tidak puas masih terus mencoba menyelidiki kasus ini dengan inisiatifnya sendiri, dan akhirnya Kate menyadari bahwa sebenarnya di bank tersebut ada yang hilang, tepatnya kotak penyimpanan nomor 392, tetapi mengingat bahwa kotak itu milik Arthur yang merupakan pemilik bank, serta Arthur memang merahasiakan kotak tersebut, makanya Arthur tidak mengadukan kehilangan kepada polisi. There's no 392. According to these records, it doesn't exist. Sementara itu, Ellen yang mendengar ditutupnya kasus perampokan langsung menemui Arthur dan mengatakan bahwa amplop miliknya telah berada di tangan Dalton, sehingga kini Arthur tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan terpaksa merelakan semua berlian miliknya. Going to hang on to it as an insurance policy to keep Sunday he comes back to blackmail you, and you'll get it back. Lalu kita akan kembali ke dalam scene seperti di awal film. Ternyata saat Dalton menceritakan kisah perampokan, dirinya telah berada di dalam bank di balik sebuah rak penyimpanan yang telah dimodifikasi bersama rekannya, sehingga kini terjawab mengapa polisi tidak bisa menemukan Dalton. Dan karena beberapa hari telah berlalu, serta saat ini kasusnya telah ditutup, akhirnya Dalton keluar dari tempat tersebut yang secara kebetulan dirinya berpapasan dengan Kate yang masih menyelidiki perampokan ini dengan kemauannya sendiri. Sorry, excuse me. Kate yang memeriksa kotak penyimpanan nomor 392 hanya mendapatkan sebuah permen karet, cincin berlian, serta sebuah surat yang berisi tulisan ikuti cincinnya. Sehingga kini Kate mendatangi pemilik kotak tersebut alias Arthur untuk menanyakan hal ini secara lebih lanjut. Tapi ya lagi-lagi Arthur memilih untuk tidak memberitahukan apapun mengenai hal itu. I'm afraid I can't be of any further. Singkat cerita, saat Kate telah pulang ke rumahnya dan sedang melakukan beres-beres, Kate menemukan sebuah berlian kecil di sakunya yang membuatnya menjadi sadar bahwa perampok yang selama ini dirinya cari adalah orang yang berpapasan dengannya tadi siang. Sorry, excuse me. Tamat! Secara keseluruhan bagi saya filmnya seru tapi nyebelin. Ya alurnya seru sih, tapi beberapa hal jujur membuat sedikit memancing emosi. Mulai dari siapa Ellen, apa pekerjaannya, lalu para polisi yang sebegitu banyaknya masa tidak bisa mengamati dari awal kalau senjata ini mainan. Lalu lubang ini nih digali sampai menemui saluran pipa, untuk apa fungsinya tidak dijelaskan. Pesan singkat yang dapat kita bungkus dari film ini adalah tetaplah berjuang meski terkadang tidak semua rencana berjalan sesuai dengan keinginan. Saya Hens pamit undur diri, bye. Teman-teman, saya sudah monetisasi, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mendukung channel ini. Semoga segala urusan kalian dilancarkan dan semoga Tuhan memberikan yang terbaik sesuai yang kalian harapkan. Nah lah ya, gitu, love you.